Menjadi dewasa rohani adalah keinginan kita semuanya dan merupakan salah satu dari tanda kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tentu saja ketika kita sudah dewasa rohani, maka banyak hal yang bisa Tuhan percayakan kepada kita. Sebagaimana layaknya orang dewasa sudah bisa dipercaya. Tapi kita juga tahu bahwa tidak ada kedewasaan tanpa diawali dengan proses. Dan sering sekali kita memulainya dengan bayi rohani. Oleh sebab itu, kalau saudara masih bayi rohani, tidak masalah. Yang penting saudara boleh terus bertumbuh. Nah, 1 Petrus 2 ayat 1-2 menjelaskan kepada kita, bayi rohani boleh, asalkan sehat. Bayi rohani yang sehat, itulah yang menjadi fokus kita pada hari ini. Dalam 1 Petrus 2 ayat 1-2 dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tujuan di sini dikatakan di ayat yang kedua, yaitu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Itu mestinya menjadi kerinduan kita semuanya. Namun, ketika kita masih bayi rohani, maka ada 3 hal di sini yang disarankan oleh Petrus sebagai tanda kita sehat ketika kita masih bayi rohani. Bayangkan kalau bayi tidak sehat, maka proses menjadi dewasa menjadi lambat. Atau dia bahkan tidak kuat dan akhirnya mati. Yang pertama yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah buanglah segala kejahatan. Sebetulnya dalam teks aslinya di sini dikatakan kamu sudah membuang, kamu sudah bebas dari segala yang jahat, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Artinya di sini adalah bertobat. Oleh sebab itu bayi rohani yang sehat, maksud saya adalah bayi rohani yang terus-menerus hidup dalam pertobatan. Tidak lagi menganggap hal sepele, semua terkait dengan dosa. Setiap hari dia memeriksa diri, adakah masih dia hidup di dalam keberdosaan. Ini ciri yang pertama, saudaraku, sebagai bayi rohani yang sehat. Jadi kalau saudara bayi rohani, namun tetap juga hidup dalam dosa, mungkin saudara belum menjadi bayi rohani. Sering sekali saya melihat ada orang berkata, iya, dia masih orang yang baru bertobat, yang seperti itu masih bolehlah. Tidak, saudaraku. Orang yang sudah bayi rohani, orang yang sudah rohani, sekalipun masih bayi, dia harus memulainya dengan pertobatan, dengan meninggalkan semua yang jahat, tipu muslihat, kemunafikan, dengki, dan fitnah. Ini ciri sehat rohani yang pertama. Yang kedua adalah selalu ingin akan air susu yang murni. Air susu yang murni berbicara tentang pengajaran yang murni. Pengajaran akan kebenaran firman Tuhan. Yang diinginkan, kata ingin di sini dari asal kata epipoteo, yang berarti sebuah keinginan yang menggebu-gebu, sebuah keinginan yang sangat-sangat. Ini juga sejajar dengan apa yang ditulis dalam Mazmur 42 ayat 2 ketika Daud menuliskan, seperti rusa rindu sungaimu. Demikian keinginan itu, saudaraku, rindu banget yang dirindukan firman Tuhan. Jadi selalu memiliki kehidupan untuk membaca firman. Membaca bukan karena disuruh pembimbing rohaninya, tapi dia ingin melahapnya, ingin menikmatinya terus menerus.
seperti bayi yang terus-menerus hanya bisa hidup oleh susu yang murni. Demikian yang bayi rohani yang sehat selalu merindukan firman. Kalau saudara mungkin masih bayi rohani, tapi tidak suka susu yang murni, yaitu firman kebenaran, mungkin kita hanya sekedar ikut-ikutan saja. Atau mungkin kita bayi yang sudah tua, sehingga sudah tercemar dengan berbagai-bagai makanan. Ya, agak aneh istilahnya bayi yang tua. Tapi saya melihat ada banyak orang tua yang masih seperti bayi. Ada banyak orang yang sudah tua di dalam iman, tapi sebetulnya masih bayi rohani. Karena apa? Menikmati makanan yang bukan bagiannya. Sudah baru saja ikut bergabung di dalam sebuah persekutuan, sudah ikut gosip sana, gosip sini, bahkan kerinduannya ingin mendengarkan kesalahan orang lain. Tidak. Kalau saudara bayi rohani, saudara menginginkan susu yang murni, yaitu pengajaran, dan sangat ingin, saudara akan membacanya tanpa disuruh, saudara akan merenungkannya tanpa ada orang lain mengajak saudara. Yang ketiga, saudaraku, yaitu suka akan segala sesuatu yang rohani. Nah, ini kalau bayi rohani yang sehat, dia sukanya segala sesuatu yang rohani. Lawannya suka segala sesuatu yang duniawi. Kalau ada orang mengajak puasa, dia suka. Kalau ada orang mengajak menginjil, dia suka. Kalau ada orang mengajak berfoya-foya, dia tidak suka. Ini bayi yang sehat. Tapi kalau saudara bayi namun sukanya berfoya-foya, ini tidak sehat, ada kelainan. Saudara bayi rohani yang sehat itu semuanya hal-hal rohani dia suka. Dia suka diajar, dia suka dibimbing, dia suka dituntun, dia suka diingatkan. Karena dia tahu segala hal yang rohani itu, itulah yang akan membuat dia bertumbuh, menjadi dewasa, dan beroleh keselamatan. Bayi rohani, gak masalah saudaraku. Yang penting saudara, bayi rohani yang sehat. 3 ciri bayi rohani yang sehat adalah, yang pertama, terus mengerjakan keselamatan saudara dengan meninggalkan dosa. Yang kedua adalah, terus sangat rindu bertumbuh dalam firman dan menikmati firman setiap hari. Dan yang ketiga adalah, sukanya adalah semua hal-hal yang rohani dan tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang duniawi ataupun yang jasmani. Ayo terus bertumbuh sampai seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati.